Waalaikumsalam. Aku di rumah guys, lagi WFH, tapi nanti mau keluar sih. Ngedet. Ngedet di Bu Rizka. Gimana? So what's... Suaraku kedengar jelas. Jelas suaraku kok. Banget, jelas banget. Menggelegar. Menggelegar ya kok ya. Tetep. Kok aku minta maaf itu kayaknya jaringanku agak kurang stabil deh nanti. Aku Iya. pakai operator satunya soalnya. Tidak perlu sebut merek ya, nanti mereka bertengkar. Iya. Itu bakal menjadi. Oke. Baik teman-teman, welcome to my YouTube channel. Selamat. Wait. Waalaikumsalam. Teman-teman, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi dengan Ko Wiki, teman saya yang berpus. Yeay. Dan juga sebagai apa di Gapura Google? Fasilitator di Gapura Digital Google, kemudian sebagai penulis di Wikipedia, beberapa Wikipedia. Teman-teman, ini ya, sini sudah ketiga kalinya sih aku ngonten sama Ko Wiki. Tak jelasin dulu ya. Hari ini tuh Bowen itu pengen sharing terkait dengan sebelum introduce diri kamu. Tak kasih tahu dulu temanya apa sih hari ini. Bowen mau kasih kalian referensi bagaimana cari jurnal, artikel-artikel yang kalian butuhkan di situs-situs yang ada yang disediakan oleh Google ya, bener nggak sih? Pokoknya Google itu selain Google Scholar itu apa sih? Biar gak di Google Scholar aja, cari artikel-artikel dan cari jurnal-jurnal kayak gitu loh. Ya kok ya. Jadi ini nanti akan dijelaskan oleh Ko Wiki, teman aku dari Gapura Google. Silakan introduce dulu, Ko. Baik, selamat siang semua peserta. Peserta apa ya? Subscriber setia CC Wendy. Siang ini kita bakal ngobrol banyak di dua produk berbeda. Jadi saya akan menceritakan tentang Wikipedia dan bagaimana teman-teman mengakses layanan dan akses bebas atau open source yang ada di Wikipedia, termasuk karya-karya ilmiah. Kemudian kita juga akan membahas tentang Google nantinya dan layanan-layanan non-scholar Google yang bisa dimanfaatkan teman-teman. Seperti buat itu. Karya ilmiah. Baik. Ya. Nama saya Adi Kurniawan. Teman-teman dari media massa memanggil saya Mas Wiki. Itu nama pena saya di berbagai macam tempat, termasuk di platform Wikipedia, kemudian di Google juga, kemudian di komunitas jurnalistik itu termasuk nama siar saya dulu Mas Wiki. Nah, hari ini kita bakal fokus membedah Wikipedia dan Google supaya bisa dimanfaatkan dan lisensinya tentu gratis dan terbuka ya teman-teman di sini. Jadi teman-teman ini kita bahas terkait dengan kalau skripsi atau buat karya ilmiah itu kan kita carinya mentok Google Scholar gitu ya, Ko ya. Google Scholar ya, karena gitu ya. Nah, karena memang yang paling teratas ketika kita mengetikkan nama judul jurnal atau topik jurnal itu yang memang muncul di Google Scholar. Scholar itu hanya permukaan aja teman-teman. Seperti itu. Mantap. Oke, Ko. Silakan Ko Wiki. Oke, Ko. Sudah, Ko. Oke. Oh ya, sip. Sudah. Mantap lah. Share. Sudah terlihat? Sudah, masih. Oke, Ko. Di slideshow aja, Ko. Oke. Baik. Topik pada siang kali ini di channelnya Bu Wendy Krishna atau My Dearest CC. Itu kita ngobrolin digital reference resource. Iya. The other Wikipedia ways and Google ways life hack to access of digital open access resource. Jadi kita ngobrolin tentang akses digital yang open source atau berlisensi terbuka. Nggak atik download, nggak atik bayar gitu ya, Ko ya? Nggak atik bayar, tapi memang disediakan terbuka dan open access.
Open access, Jadi guys. ini salah satu alternatif aja kalau teman-teman menemui jalan buntu ketika harus mengakses jurnal Jalan. berbayar. Gitu. Baik, seperti yang saya bilang tadi, Kok, ada kok dua ini kalau lagi. umpamanya, kalau ini kan santai, bukan presentasi kayak acara-acara ya, Ko ya. Jadi kalau nanti Iya aku sih, ada yang tanya, langsung tanya aja ya, Ko ya. siap. Ngobrol santai aja, guys. Ya, ngobrol santai. Kita ngobrolin Google dan Wikipedia. Dan Oke. bagaimana persepsi keliru masyarakat tentang Wikipedia itu banyak sekali, terutama masyarakat ilmiah itu. Di Mm-mm. kampus kita, tempat belajar kita di Surabaya Mm-mm. itu, Wikipedia sangat diharamkan. Ya ampun. Jadi haram, haram. Haram yang paling mentok, paling bawah gitu loh. Kenapa ya, Ko ya? Kenapa ya, Ko? Karena orang nggak tahu cara menggunakannya. Nah, Oke. nggak tahu cara menggunakannya, dan kasus yang sering ditemukan itu copy paste. Copy paste langsung mentah, jebret, semua diblok, copy ke tugas, terus dikopikan, terus di paste ke tugasnya, dikumpulkan ke dosen. Wah, dosen bilang, wah ini pakai Wikipedia nih. Itu kan Oh. salah. Itu salah satunya Wikipedia sebagai rujukan utama. Nah, itu salah. Teman-teman perlu memanfaatkan Wikipedia untuk mengembangkan wawasan, gitu aja. Misal nih dapat tugas dari Cewenti, yuk cari definisi ekonomi mikro atau makro. Di Wikipedia ada. Ko. Tapi teman-teman menggunakan Wikipedia itu sebagai pijakan utama aja, sebagai bahan untuk mendeskripsikan lebih lanjut. Di Wikipedia ini cuma sekedar gagasan aja. Definisi umum. Nah, kayak gitu. Itu. Paham. Oke, Ko. Makanya itu yang sebenarnya yang diharamkan. Paham ya, Ko? Iya, benar itu. Sebenarnya Jadi harus diperkuat gak sih, Ko? Kalau kita mau menemukan sesuatu kalimat, ada hadis diperkuat lagi dengan Al-Quran, kan kayak gitu tuh. benar seperti Nah, itu konsepnya. jadi kayak Konsep gitu sih. standarnya seperti itu. Jadi Mm-mm. hanya definisi umum, Mm-mm. kemudian Wikipedia itu disunting secara anonim, ya. Kemudian suntingan langsung tampil pada situs. Ketika kita nyunting, kita nyimpen, ketika mungkin di aplikasi Microsoft Word, kita nulis, kita nyimpen, otomatis kan memang langsung tersimpan. Dan di Wikipedia itu enggak. Di Wikipedia itu enggak. Masih ada moderasinya. Gitu. Paham. Jadi sebenarnya bacaan ringkas, kalau teman-teman mau cari topik yang lebih luas, memulai dari Wikipedia untuk pijakan ke yang lain itu sebenarnya tepat. Selain nanti rumit mencari rujukan di Google ya. Nah, poin tentang disunting secara anonim tadi itu banyak anggapan bahwa rujukan tidak kredibel. Justru rujukan di Wikipedia itu kredibel dan open access. Yang kita tampilkan yang open access supaya nggak jadi permasalahan nanti. Misal nih, Cewenti nulis jurnalnya tentang Artikel kah? public speaking. Ya, artikel tentang public speaking. Aku nulis tentang public speaking, rujukannya punya CC gitu. Tak tayangkan di Wikipediaku, di artikel Wikipedia tentang public speaking itu. Nah, kalau CC ini menulis artikel itu tadi berbayar, ya otomatis akan digugurkan oleh sistemnya Wikipedia, termasuk di Google Scholar, nanti akan hilang. Itu. Oh gitu, karena ini open access gitu ya? Open access yang berbayar nanti akan hilang secara otomatis. Gimana kita tuh memanfaatkan si Wikipedia dan cara ngaksesnya ya, kok dikasih tahu kok. Baik, ini ada layanan, sebenarnya Wikipedia itu memang resource ya, beda sama Google. Kita perlu misah, Google itu mesin pencari, jadi apapun yang kamu ketikkan di situ akan ditemukan oleh Google selama itu diupload di internet. Wikipedia itu layanan resource. Bedain ya guys, layanan resource Beda. dan mesin pencaharian. Ya.
Jadi layanan resource yang terbuka ini hanya menampilkan resource yang memang sudah dibebaskan dari istilahnya dari hak cipta maupun hak tuntut, misal hak tuntut untuk membayar royalti seperti ada Wikibook atau Wikibuku untuk versi bahasa Indonesia namanya Wikibuku. Ada Wiktionary atau yang disebut ya itu lebih mirip kamus. Jadi kamus berbagai bahasa yang sudah dibebas hak ciptakan. Dictionary ini hanya kamus. Jadi kalau teman-teman cari kata-kata mirip-mirip yang di Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu di sini ada. Kan Kamus Besar Bahasa Indonesia kan itu terbitan pemerintah. Nah, pemerintah membebas akseskan Kamus Besar Bahasa Indonesia sehingga bisa diupload di sini. Dan teman-teman, Wikisource. Di Wikisource ini ada data. Teman-teman yang main penelitian kuantitatif, data-data di sini lengkap. Kecuali yang memang belum pernah diupload. Tuh. Lanjut, ada Wikispecies. Wikispecies ini layanan untuk teman-teman yang suka atau teman-teman eksakta yang suka penelitian tentang makhluk hidup. Kehidupan hayati, tentang sains di sini lengkap. Geser ke Wikimedia Commons itu istilahnya Wikimedia Commons ini tools wiki untuk multimedia. Ada video, teman-teman kalau mau ngupload video Bung Karno membacakan teks proklamasi, kalau susah cari resource utamanya di sini ada. Nah, Wikidata ini yang lengkap juga, data-data kuantitatif. Jadi ada data BPS dari berbagai macam negara. Itu. Tapi BPS. Tapi terbaru enggaknya ya tergantung dinasnya masing-masing ya, instansinya masing-masing ya. Nah, beruntungnya nih teman-teman, Wikidata ini kan didukung oleh lembaga non-pemerintah. Jadi ada istilahnya organisasi non-pemerintah. Bukan organisasi, istilahnya organisasi nirlaba yang bekerja mengumpulkan data. Kadang BPS kita aja kalah cepat dengan data yang ada di sini. Oh gitu kok? Iya, karena ini organisasi non-pemerintah. Dan ini organisasi nirlaba yang memang benar-benar menggunakan dukungan dari luar, non-pemerintah. Seperti itu. Kalau gini kalau umpamanya aku mau cari data penjualan si kosmetik A, brand A tahun 2017 sampai 2020. Carinya di sini kah? Bisa? Bisa, ada. Ada ya? Selama itu bisa selama itu pernah diunggah ya. Kadang gini, data itu diambil dari negara lain. Misal, merek A itu dijual bebas secara global. Misal merek A dijual di Indonesia atau dijual juga di Cina, di Amerika. Nah, misal CC hanya fokus mencari data penjualan itu, tapi di non-Indonesia itu ada. Nah, semoga aja di Indonesia juga sudah diupload. Seperti itu. Nah, Google Scholar itu ada pemahaman keliru tentang Google Scholar. Dari angket yang pernah Google bagikan ke user dari Google Scholar sendiri, user dari Google Scholar itu menganggap Google Scholar bisa membukakan akses jurnal berbayar. Jadi nggak seperti itu kawan-kawan. Jadi yang berbayar tetap berbayar, tapi yang di sini yang sebagai mesin pencari, Google hanya membukakan jurnal-jurnal yang memang sudah open access untuk
publikasikan di internet. Ingat ya, konsep mesin pencari dan resource itu beda. Seperti itu. Kemudian yang kedua, hanya dosen dan koleganya yang berhak membuat Google Scholar. Itu salah. Teman-teman yang pernah menulis skripsi pun pernah menulis karya ilmiah yang sudah terafiliasi ke institusinya, bisa bikin. Itu untuk meningkatkan mutu keterjangkauan karya ilmiahnya teman-teman. Tentang resource yang ditampilkan oleh Google Scholar itu salah kalau hanya yang populer. Beberapa tulisan yang nggak populer pun tampil di sana, terindeks. Jadi teman-teman nggak perlu minder ya sebenarnya ya. Selama tulisan itu benar dan sudah menjalani proses sidang, proses istilah verifikasi seperti itu. Kalau karya ilmiah ya karya seperti skripsi, tesis, disertasi, ya sidang seperti itu. Siap kok. Oke, ini icon paling fenomenal nih. Teman-teman mesti sering lihat Google Cendakia. Itu bahasa Indonesianya dari Google Scholar. Ini oke, kita main-main ke UNER ya. Repositorinya. Oh iya, repositori itu loh bawah itu loh. Oke. Yuk. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tak cari punyaku ya. Nah, kok enggak ada? Enggak ada nih. Benar. Search again. Oh, baik. Kita kunjungi yang ada di sini ya, Muammar Gaddafi. Nah, secara deskriptif, Wikipedia menerangkan siapa itu Muammar Gaddafi. Siapa itu Wenti Krisnawati. Siapa itu Adi Kurniawan. Seperti itu. Gitu. Dan ini, apa yang dia kerja? Tapi ini kan cuma ini aja ya, lagi-lagi tidak ini ya, kredibel yang di Google. Ini datanya dia. Nah, cara cari kredibelnya, carilah kalimat yang memiliki rujukan angka seperti ini. Ini kredibel karena dikutip dari jurnal. Oke, paham. Tuh, berarti tinggal itu. Diklik aja sih itu ya, nanti keluar itu artikelnya itu ya. Ya, diklik nih, langsung ketarik ke bawah. Di halaman paling bawah inilah yang teman-teman pakai untuk merujuk jurnal. Oh iya, ini yang benar nih, ini yang kayak gini nih, yang ini ilmiah. Saya macam latar belakang editor di Wikipedia. Kita jalan-jalan ke karya ilmiah ya, karena konten ini memuat panduan tentang bagaimana teman-teman merujuk ini untuk karya ilmiah. Apa sih? Topik apa sih? Beri aku satu topik, akan kukabulkan 3 permintaan. Ceding. Topik yang mana topik ini? Apa sih? Topik apapun yang bisa ku cari di Wikipedia. Filantropi. Kan sekarang lagi marak tuh filantropi, ya kan? Kita bisa.com, Act Humanity, kan banyak tingkat kepercayaan seseorang terhadap komunitas kayak gitu kan agak-agak gimana gitu loh. Saya imbangin ya, in.wikipedia, ketutup layar, wikipedia.org. Kita cari filantropi. Nah, teman-teman ketika mengunjungi situs Wikipedia manapun, ketika mencari artikelnya sedang dikembangkan seperti ini atau rintisan, coba scroll ke bawah atau gulir ke bawah, carilah dari bahasa lain seperti bahasa Inggris yang lebih kredibel. Terus muncullah filantropi. Dideskripsikan, philanthropy consists of private
initiative of public goods focusing on quality of life. Nah, di sini deskripsi secara umum. Kemudian jangan lupa caranya kita langsung lari ke bawah tentang rujukan filantropi itu apa dan bagaimana. Misal kita cari yang ada di jurnal ya, atau yang open access nih. Kita klik yang biru. Oh, ini rujukannya Google Book. Nah, langsung ke kalimat yang dikutip ternyata. Oke. Seperti itu cara menggunakan Google Wikipedia ya, teman-teman. Jadi, teman-teman subscriber yang menyaksikan ini pun bisa belajar. Langsung aja lari ke rujukannya. Rujukannya ya. Wih, ada ya aku ya, lengkap ya. Yang membuat dari tidak kredibel itu menjadi kredibel itu adalah referensinya. Tinggal diklik aja. Ya, tahu umumnya di atas tuh ngomong apa, sudah langsung diklik, di bawahnya atau lihat di bawahnya itu sudah diarahkan untuk lihat artikel. Diarahkan untuk mengunjungi langsung artikelnya. Mantap. Bener. Tapi kok ini open access nggak? Open access. Ini di yang Google Play. Artikelnya open access nggak ya? Open access. Di sini bisa dibuka semua. Ya tadi ya yang Google Book ya, kita kunjungi. Robert T. Grimm. Tahun 2002. Judul bukunya Notable American Philanthropists. Kita kunjungi linknya. Itu dikunjungi dengan Wikipedia apa Google? Google ya? Wah, open access. Langsung merujuk ke kutipan. Mantap. Bagian yang dikutip. Bagian yang dikutip. Benar banget. Bagian yang dikutip. Nah, terus kan nanti teman-teman mengutipkan ya. Mengutip dengan metode penulisan karya ilmiah. Tentu akan disebutkan halamannya. Iya. Enaknya Wikipedia seperti ini. Kita langsung ditunjukkan ke resource yang dimanfaatkan oleh rujukan itu. Jadi nggak jadi haram. Jadi nggak jadi haram. Nah, jadi nggak haram. Dosennya juga, oke, nggak jadi nggak haram. Nah, siapa yang bilang haram? Kamu cari di mana? Wikipedia, Bu. Tapi saya dapat artikelnya, Bu. Gini aja, ketika dibilangin haram, disuruh nonton atau subscribe akun channelnya Wendy Krisnawati. Nanti kamu yang disuruh jelasin ke dosen pembimbingnya kok. Ini yang ujian siapa? Tapi kan ini langsung direct ke sumbernya langsung. Iya, ya kan? Kita kan perlu penulisan karya ilmiah kan perlu menunjukkan bukunya apa, rujukannya apa, dikutip di mana, metode pengutipannya apa, halamannya berapa. Ini kan langsung ke direct loh, langsung kebuka halaman berikutnya nggak ada kan? Gitu ya. Oke, kok. Thank you. Pendengar, penonton Budiman, yang Budiman. Kok kamu lama-lama kayak Denny Caknan yang Budiman. Kartanya nanengnya. Iya. Oh iya bener ya. Iya bener gak sih? Teman-teman bisa mengontak saya atau berkomentar di channelnya Bu Wendy. Atau main ke IG-nya Mas Wiki ya. Silakan, sangat dipersilakan untuk ngobrolin dua produk ini ya. Iya. Jadi nanti subscribermu kalau misalnya, Wikipedia itu nggak seperti ini, Google nggak seperti ini. Saya bantu untuk membalas nanti di uploadan video ini. Gitu ya. Siap. Atau langsung mengontak secara personal gitu. Jadi supaya clear. Boleh. Jadi bisa bermanfaat seperti itu. Siap. Oke, Ko, thank you banyak banget ya yang sudah diberikan dan dijelaskan kepada kita terkait dengan perbedaan dari Wikipedia dan juga Google dan juga manfaat benefit yang juga ada di dalamnya. Dan yang pastinya ya
kalian yang dari awalnya ya memang sih kita tergantung tadi aku ya mazhabnya siapa aja yang dipakai. Kalau mazhabnya ini ya terserah lah, nggak apa-apa, kita saling menghargai gitu ya. Iya. Tapi yang dijelaskan sangat sama Mas Wiki udah jelas banget. Ketika kita pakai Wikipedia, udah jelas banget yang dijelaskan. Itu ada referensinya, langsung klik aja referensi acuannya. Kalau pakai artikel-artikelnya sudah tertera juga oleh Wiki. Ya masalahnya yang jadi haram itu sebenarnya ketika kamu cuma copy paste gitu ya, tapi kalau kamu itu mencari penguat, pikiranku kemana-mana gitu kan. Jadi kalau kamu mencari penguat dari statement atau deskripsinya si Wikipedia dengan artikel dan lain sebagainya, itu nggak jadi haram sih. Ya, itu aja sih, perkuat lagi deskripsinya yang dari Wikipedia dengan artikel-artikel yang sudah direkomendasikan oleh Wikipedia, atau kalian cari sendiri juga boleh banget gitu. Yang mau tanya-tanya lebih silakan berkunjung ke Instagramnya dan juga nomor WA-nya. Nanti nomor Instagram dan WA-nya akan saya posting di description di video ini. Gitu ya, Ko ya? Iya, gitu ya, Ko? siap. Thank you ya, Ko. Terima kasih banyak ya, Ko. Ya, baik. Thank you, Ko. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bisa memanfaatkan apapun yang bisa kita kerjakan, termasuk berkarya ilmiah. Akhir dari saya, terima kasih sudah berdiskusi, Cewenti. Seperti yang saya bilang tadi, silakan diskusi dua arah. Bisa di kolom komentar ketika video ini nanti diposting, atau secara personal ke saya. Jadi dari saya terima kasih, sampai jumpa. Thank you, Ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.